Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk sholat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Bacaan terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Ya kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah enggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh mazhab Syafi'i, begitu sholat di Masjid Nabawi imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri, cuek aja. Subhanallah, nekat menyelisih apa? Imam, jangan ya. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua sholat subuh dia tawarruk, apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiros? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah, karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mana hukum ini penting bagi antum? Bagaimana hukum makmum memisahkan diri dari imam? Ini pernah terjadi kasus di zaman Nabi SAW tatkala Muaz bin Jabal solat Isya. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam solat Isya. Kemudian ternyata dia bacanya panjang, baca surat Al-Baqarah. Ternyata para sahabat yang jadi makmum mereka bekerja siang hari, mereka capek, pingin tidur, pingin istirahat. Ternyata imamnya baca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya ada seorang sahabat yang dia capek mungkin, Muawiyah lagi baca surat Al-Baqarah, dia sholat sendiri, lanjutin sendiri. Assalamualaikum, pulang. Kelamaan imamnya. Akhirnya ada yang lapor, wahai Muaz, tadi ada satu orang dia lanjutin sendiri. Kata Muaz bin Jabal, itu orang munafik. Orang ini waktu dibilang munafik, dia tersinggung. Maka dia lapor kepada Nabi SAW, Muaz bilang saya munafik. Maka Nabi panggil Muaz bin Jabal. Muaz disalahkan oleh Nabi. Afattanun anta ya Muaz, kau bukan tukang bikin fitnah wahai Muaz. Jangan kau bikin orang lari daripada solat, orang malah solat berjamaah. Ya karena asalnya seorang kalau jadi imam falyukhaffif, hendaknya dia ringankan kata Nabi SAW. Adapun kalau dia solat sendiri, solat terserah, mau kaki bengkak, mau telinga bengkak, mau tangan bengkak terserah. Tapi kalau ente jadi imam, ente lihat kedudukan makmum di belakang, maka Nabi menegur, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha. Ya dalam riwayat idza sama'un fatarat, wahai Muaz, kenapa kau tidak baca surat sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha? Dalam riwayat wa duha, dalam riwayat idza sama'un fatarat. Itu yang pantas dibaca dalam salat Isya. Jangan baca surat apa? Al-Baqarah. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ini saya ingatkan kepada imam. Wahai imam sekalian, kalau antum jadi imam, ingat, antum jadi imam itu untuk sholat buat makmum, bukan tempat murojaah jadi imam ya. Murojaah jadi imam baca satu surat, subhanallah. Orang di belakang gemetar ya. Rakaat pertama baca, ya kalau ente di pondok nggak ada masalah, ya, tapi orang terbiasa. Tapi kalau di masjid umum, rakaat pertama baca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir, subhanallah. Rakaat kedua Nun wal Qalam dari awal sampai akhir. Ya orang tidak biasa ya. Saya pernah pergi ke suatu tempat, saya sholat, kemudian salah seorang ikhwan jadi imam. Ya sudah, saya jadi makmum. Ternyata dia baca surat satu sendiri rakaat pertama. Saya sih biasa, tapi saya, aduh gimana masyarakat nih? Setelah sholat saya ngomong sama temannya, itu gimana? Memang biasa gini. Ya Ustaz, itu yang kita nggak enak mau bilang sama dia. Bacaan terlalu lama. Sebagian orang itu kalau datang lihat dia langsung pulang ke rumah. karena kelamaan ya. Ya kalau bacanya misalnya enak seperti murotal Arab ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacanya sudah enggak enak, panjang lagi, tersendat-sendat di tengah jalan, waduh ini bikin stres orang di belakang ya. Jadi Muaz bacanya kepanjangan. Akhirnya orang ini melanjutkan sholat sendirian. Apakah Nabi menyalahkan orang ini? Jawabnya tidak. Dari sini para ulama mengambil faedah, kalau ada orang dalam kondisi terdesak, dia boleh memisahkan diri daripada imam. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya dia sholat, dia takut muntah nih. Kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, sudah kerasa ini. Dia nunggu imam masih lama, dia tahu imam ini lama. Maka kalau dia lanjutkan dia bakalan muntah, maka dia boleh selesaikan apa? Sendiri. Paham? Boleh. Contoh lagi misalnya dia sholat ternyata dia ngantuk berat. Sama seperti tadi. Yang meninggalkan Mu'adz, dia kan capek. Ya, tapi ini bukan tiap hari ya. Ini sesekali. Imamnya lama sholat sendiri. Tidak. Ini dalam kondisi tertentu ya. Maka dia boleh menyelesaikan sendiri, niatkan sholat sendiri. Sama seperti kata para ulama, dia khauf fawati rufqah. Dia khawatir dia sholat kelamaan, nanti jamaahnya rombongannya pergi dahulu sehingga dia ketinggalan rombongan safarnya misalnya. Atau misalnya sebagian ikhwan pernah sholat, dia di bandara.
kemudian sholat subuh, ternyata pesawatnya sudah dipanggil, imamnya kelamaan ya, atau namanya sudah dipanggil, Fulan, Bapak Fulan, ditunggu ya sudah, sholat aja sendiri, Assalamualaikum langsung kabur, tidak apa-apa. Di dalam kondisi terdesak, kita boleh memisahkan diri, kemudian kita sholat apa? Sendiri. Ini penting bagi antum sebagai makmum. Masalah berikutnya yang juga sering ditanyakan, bagaimana masbuk jadi imam? Sunnahnya ikhwan, kalau jamaah sudah selesai, kita mau bikin jamaah sendiri. Jangan kita ganggu yang masbuk. Kita tepuk tangannya jadi dia suruh jadi imam ya. Karena belum tentu dia siap jadi imam. Dan pernah ada kejadian orang sholat ditegur gini. Dia nggak mau, ente dia mungkin tajwidnya nggak bagus, mungkin hafalannya nggak ada, ente paksa dia jadi imam, apalagi sholat isya, aduh bingung dia nggak mau jadi imam. Jadi sunnahnya kalau antum terlambat bikin jamaah kedua nggak ada masalah ya. Tetapi seandainya ada yang menepuk pundak antum atau langsung di belakang antum ya. Kalau di Saudi saya tidak ada tepuk-tepukan ya, jadi kalau orang langsung samping orang ngerti, jadi apa? Makmum, tidak perlu ditepuk-tepuk. Di Indonesia yang saya lihat apa? Tepuk-tepuk. Tapi itu isyarat, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tetapi kalau seorang bermakmum kepada kita masbuk, kita sholatnya sah, nggak ada masalah. Tetapi tidak dianjurkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Contoh seperti makmum ada tinggal 3 orang, seorang sudah selesai sholat, tinggal 3 orang, maka yang tengah maju jadi imam. Apakah boleh? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Paham? Hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan bikin jamaah kedua kalau mau memang. Jamaah kedua, bukan akhirnya masbuk ditepuk sana, ujung sana masbuk tepuk lagi ya. Ya. 3 orang saling tepuk-tepukan, ente aja. Enggak. Tapi boleh hukumnya. Ini permasalahan yang terakhir mengenai masalah imam dan makmum adalah kalau kita punya mazhab yang berbeda dengan imam. Contoh, imam memandang disunahkan kunut subuh setiap salat subuh. Kita memandang tidak disunahkan kunut subuh. Atau sebaliknya, imam memandang tidak kunut subuh, sementara kita meyakini kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bahwasanya dianjurkan setiap salat subuh. Apa yang kita harus lakukan? Aturannya, pendapat yang lebih kuat secara dalil bahwasanya makmum tidak boleh menyelisih imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihinya. Kata para ulama maksudnya pada perkara yang zahir. Perkara yang zahir maka kita jangan menyelisih apa? Imam. Ya. Artinya kalau imam melakukan suatu gerakan kita ikuti. Makanya Nabi mengatakan, idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbir. Ini gerakan yang zahir. Bukan cara duduknya, bukan cara tasyahudnya, bukan. Itu tidak itu yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Artinya jangan kita lambat dari dia, jangan kita kecepatan dari dia. Yaitu pada perubahan-perubahan apa? Gerakan. Paham? Pada perubahan-perubahan gerakan. Misalnya orang bertanya, Ustaz, imamnya kalau rakaat kedua salat subuh dia tawarruk, apakah kita harus tawarruk atau kita boleh iftiras? Ini tidak wajib ikut. Ente mazhab lain, imam lain boleh, enggak ada masalah. Karena bukan itu yang dimaksud. Contoh, Ustaz, imamnya kalau tasyahud dia gerak-gerak jari, apa kita harus ikut gerak jari? Ini bukan ini yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Terserah ente mau gerak jari, dia enggak gerak jari, enggak ada masalah. Sama seperti imam kalau ruku dia baca doa rukunya beda, apa kita harus ikut? Kita enggak dengar, bagaimana mau ngikut? Jadi bukan itu yang dimaksudkan, tapi gerakan-gerakan perpindahan itu harus kita ikuti. Kalau imam takbir kita takbir. Oleh dari situ, karena itu maka ulama khilaf tentang bagaimana kalau imamnya kunut. Pendapat yang benar kita ikut kunut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Beda kalau imamnya salat subuh rakaat ketiga, ya jangan ikut. Karena ini ngawur, semua sepakat ini ngawur. Tapi ini masalahnya imam melakukan suatu perkara ijtihadiyah. Menurut dia kunut adalah sunnah, maka kita sebagai makmum karena ini masalah ijtihadiyah kita ikut imam. Maka ini fatwa Imam Ahmad, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang Imam Ahmad, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah memandang kunut subuh tidak sunnah. Mereka semua memandang kunut subuh tidak sunnah, tapi mereka semua yang berfatwa berdasarkan dalil yang ada, kalau imam kunut kita ikut apa? Kunut. Paham? Kalau imam kunut karena ini termasuk gerakan-gerakan yang zahir, ya. Bagaimana imam kunut kemudian kita menyelisihi, kita tidak kunut. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak kunut, tapi saya katakan ini pendapat yang lebih kuat. Imam kunut maka kita ikut kunut. Sebaliknya kalau imam tidak kunut, kita jangan kunut sendiri. Ini saya sering lihat di Masjid Nabawi, orang Indonesia karena terbiasa kunut subuh mazhab Syafi'i, begitu salat di Masjid Nabawi imamnya enggak kunut, dia kunut sendiri, cuek aja. Subhanallah, nekat menyelisih apa? Imam. Jangan ya. Maka kita wajib mengikuti imam pada perkara-perkara yang
zahir, terutama perkara